wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kita ulang dari awal. Hadhihi waraqatun qalilatun tastamilu ala marabati fusulin min usul fiqhi yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghairuh. Setelah itu, ini adalah beberapa lembar yang hanyalah sedikit mengandung atas mengenal beberapa pasal daripada usul fikih yang ada manfaat dengannya orang-orang yang baru belajar dan lainnya. Artinya guru pun bisa ambil manfaat dengan kitab tersebut. Apalagi yang bukan guru. Tadi itu seperti nikam hanya belajar tentang usul fikih ini. Nah, itu yang tadi katanya, artinya santri pemula di pintangan usul fikih. Kemudian orang yang mau belajar atau pemula cocok dari kitab ini. Yang usul fikih ini kan penemunya adalah Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mengarang kitab usul fikih namanya Ar-Risalah, itu kada sanggup kita nang pemula ini mempelajari. Jadi diulahkan kitab yang lebih tipis seperti kitab ini. Seolah-olahnya ini adalah keringkasan dari usul fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Wa dzalika ay labdu usul fikih ma'alafun juz'ain, dan itu kata-kata usul fikih disusun dari dua kata mufradani yang tunggal. Ahadima, pertama usulu wal akharu al fikhu al fikhi, wa ahadima usulu wal akharu al fikhi. Usul pertamanya usul, yang kedua al fikhi. Minal ifradi, mufradaini itu daripada kata-kata ifrad, itu apa? Tunggal. Muqabilit tarkibi, nah itu berbetulan atau berpadanan dengan tarkib atau murakab. Jadi bila murakab itu kan bersusun, kalau mufrad itu tunggal. Kemudian la tasniyati wal jam'i, bukan perpadanan tasniyah dan jamak, atau kalau mufrad lalabanannya mufrad tasniyah dan jamak itu lain. Wal mu'allafu, sesuatu yang disusun itu, sesuatu yang digabung itu, yu'arafu, dapat dikenal bima'rifati ma'ulifa minhu, dengan mengenal apa yang tersusun ia daripadanya. Misalkan kita makan wadai kulambin, tahu kita kulambin itu mengandung apa? Mengandung apa? Ya, nyata sudah, itu bukan utama. Apalagi, nah kenapa mengandung hintalo? Kenapa jadi mengandung hintalo? Karena ada rasa hintalo. Apalagi manis. Mengandung apa manis dah? Nah, gula. Apalagi agak renyah-renyah, agak apa ngarannya tak? Bau harum, mentega kah? Nah, dan seterusnya. Nah, itu kan kalau kita menebak kandungannya, apalagi pakai apa? Pakai laboratorium begini. Jadi kita tahu kandungannya mana? Pakai laboratorium. Obat-obatan dana mengandung apa? Mengandung zat kimia. Pakai laboratorium, orang diukur orang tahu orang mana? Ada orang tuh apa pernah dimakan, apa pernah dikinom. Kalau apa mau tahunya, suruh pak kami, bunyi kaminya itu diperiksa orang ketahuan. Karena kan kami itu asalnya dari makanan. Orang hendak jadi apa? Hendak jadi pembakar. Yalah, terus kalau jen, nah sampai ketika itu oleh dicek orang, terbebaskan di narkoba kadang cek orang. Pembakar terbukti ya, atau lain paling sore lah, yang lebih tinggi lagi mungkin lah dicek orang atau kalau kok daerahnya mengandung itu, ini mengandung itu ditolak orang kan pencalonannya. Nah itu kan sesuatu yang tersusun, sesuatu yang terwujud dari itu dapat diketahui. Nah, padahal makanannya hancur deh, dibunyuk kami di kurang. Nah,
ada hubungannya. Matuma uli paminho lah. Atau orang tahu pada ikam itu anak abumu. Kenapa? Karena ada mirip, yalah. Nah, kada mirip rupanya kelakuannya sama. Atau suaranya lawannya. Nah, itu juga itu mauli paminho tak. Nah, begitulah. Fal aslu maka arti usul itu asal, alladzi huwa mufradun. Nah, kalimatnya mufrad asluna al juz' walu bagian pertama tadi yaitu usul fikih adalah diulah jadi al aslu aja, diambil mufradnya. Ma yubna ala ghairu, suatu yang dibangun atasnya yang lainnya. Jadi kita tuh apa pondasi. Kayak kita ini kan lokal kita ini berada di atas tanah, maka tanah ini asal. Lokal kita ini adalah far'on, cabangnya. Ka'aslil jidari, seperti pondasi tembok, apa jadi itu kandang atau apa pagar, ay asasi. Wa asli sajarati tarafian nabiti fil ardi, yaitu akarnya, ujung akarnya yang tumbuh. Ini ada nabiti, ada sabiti lah. Kamu kenapa? Sabiti kan nabiti kah? Sesa kah? Nah, asabiti itu yang tetap. Kalau an-nabiti yang tumbuh fil ardi, ke dalam tanah. Mirip tulisannya. Jadi titiknya Jepang bedanya kan antar sa dan na. Maknanya kado jauh. Wal far'u, dan arti far'u itu cabang, allazi wa muqabil asli, yang mana cabang itu adalah berbetulan atau berpadanan dengan asal. Bila ada dasar berarti ada cabang. Bila ada akar, batang, ada bahan. Nah, tahu kan? Ada fondasi, ada isinya. Isi itu ya dari cabang. Ma yubna la ghairi, sesuatu yang dibangun atas yang lain. Ini kayak kita bangunan kita nih. Lokal kita nih dibangun di atas tanah. Maka tanah itu adalah fondasi dan lokalnya adalah cabang. Nah, cabang daripada fondasi. Kafurun isajarat, seperti cabang-cabang pohon, la li asliha, bagi akarnya. Wa furu'il fiqhi li usulihi, dan cabang-cabang fikih bagi asal-asalnya. Nah, kita fikih itu kan contoh kan, fikih itu masalah agama. Kayak ini kayak itu, ini gitu apa kah? Nah, lalu apa? Asal hukum itu kan dasarnya dari Al-Quran, dari hadis, nah itu. Maka usul fikih itu kan mengenal kronologinya hingga terjadi hukum tersebut. Nah, kalau hukum-hukum yang 7 itu adalah fikihnya. Nah. Wal fikhu, dan pengertian fikih alladzi wal juz'u tsani, yang mana fikih itu adalah bagian kedua. Lahu maknan lugawiyyun, dia punya arti secara bahasa. Wa huwal fahmu, itu mengerti. Nah, jadi arti fikih itu mengerti. Orang belajar fikih berarti orang hendak mengerti apa? Mengerti hukum agama. Wa maknan syar'iyyun, dan ada arti secara syariat. Syariat itu hukum agama deh. Ada makna secara hukum agama. Artinya syariat ini mengatur pengertian fikih tadi. Bahwa nih ma'rifatul ahkami syariati, mengenal tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama. Syariat itu bisa diartikan agama, maksudnya hukum-hukum agama. Allati tariqul ijtihadu, yang jalannya adalah berijtihad. Apa ijtihad itu? Berusaha keras. Amun buka Quran dapat langsung, itu ada usaha keras ngarannya. Buka Quran tentang wudu, idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Jadi di Al-Quran itu dikisahkan bila ikam hendak sembahyang, basuh muha, basuh tangan, sapui kepala, basuh betis. Berapa? 4 ha? 4-nya disebutkan dalam Al-Quran. Rukun wudhu ada berapa di Quran? Ada 4. Apa niat ha? Jadi Quran berniat. Ya kan ada berniat di Quran tuh. Idza qumtum ila salati fanwu waghsilu wujuhakum. Itu kan waf'alu dzalika murad waf'alu dzalika murattibin. Ya kan. Lakukan semua itu dalam bertartib. Ternyata hanya 4 niat lawan tartib kada disebutkan. Nah, akhirnya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi lain-lain memaham. Nah, mazhab Syafi'i kayak apa? Wajib niat dan tartib. Ada bulu kata huruf-huruf. Wudu langsung kepala dibasuh. Batas atasan je. Nah, aku malah bawah je. Batas basuh dulu. Batas najak berjalan je. Batas lo, biar hanya tangan, hanya muahnya kepala. Nah, cara kuai je. Bila itu Quran je ada jamaah dengan tartib bang je. Asal kamu basuh. Nah, mazhab macam-macam ni macam-macam anunya. Cara berwudu ni macam-macam. Ada nang tajum pirok. Nawa itu doa farintala. Siapa menyelam? Nah, itu jalan congol. Allah. Enggak minta lagi. Tajum kau ulang. Itu doa farintala. Tajum kau ulang menyelam. Dah tumbuh jadi air lagi. Nah, saya pun mazhab Imam Malik kada sah. Imam Malik kada sah gitu. Kenapa? Kada bagu. Kada busuk. Mazhab Maliki wajib begusuk. Mazhab Syafi'i yang penting basah. Nah, basah adalah basah. Tertib lah itu lah. Tertib. Am basah seikuan tu, otomatis tertibnya sudah 1 detik dan jadi tertib. Nah, belum menyelam, seikuan tertib tidak ada. Nah, jadi boleh itu bulunya langsung menyelam habis dah wudu. Mazhab Maliki dia mau harus digosok. Beda loh dah. Jadi paling nyaman wudu mazhab Imam Syafi'i. Kepala, rambut ipin nang sahala itu nah, teng sah dah. Bunyi lah teng ya, nang ipin dah nang sebuting bunyi nah. Supaya kena banyu sah dah wudunya. Cukup sah lah rambut. Mazhab Maliki dia mau. Mazhab Hanafi kada hawa. Mazhab Maliki harus semua kepala basah. Nah, ada kawa kada basah kepala. Kepalanya dibasahi mazhab Maliki sebagian kepala. Mazhab Hanafi 1/3 kepala. Mazhab Syafi'i cukup 1 helai rambut. Jangan rambutnya di sini lah. Ibu niat otomatis wudu. Nah, ada itu. Di sini rambutnya di sini. Nih panjang nah. Di kepala aja. Ini boleh harus di sini rambutnya. Harus di atas di pintangan wilayah kepala. Itu binian. Ya, kalau inteng belang. Atau gelong juga bukan cer pas perjuangan gelong. Ini dibasuh di JP boleh. Harus nang wilayah kepala. Kalau kan bergelong pas putingnya gelong ini kan pembawahan rambutnya. Ini disapu harus sah. Harus nang di wilayah kepala. Nah, kemudian kayak Imam Syafi'i mengatakan wudu itu berniat karena ada hadis Nabi innamal amalu. Nah, jadi kada mau di Quran pembahasin buka hadisnya pulang. Akhirnya Imam Syafi'i mewajibkan nih niat. Nah, hanya dikatakan ini fikih ngaranya. Karena saling mencari-cari loh. Kenapa tertib Syafi'i wajib? Nabi bila mencontohkan wudu pasti bertertib. Kada mau Nabi mulai betis, mulai kepala, ada mau pasti mulai muha. Sesuai dengan Quran. Nah, berarti Imam Syafi'i tertib itu wajib juga. Bahkan hukum wudu ada. Nah, itu masuk Imam Syafi'i. Nah, itu tuh fikih ngaranya. Mencari dalil-dalilnya. Nah, deh. Nah, ijtihad kal ilmi seperti mengetahui bahwa niat fi wudu wajibatun, bahwa berniat di wudu hukumnya wajib alias fardu. Wa anal witra mandubun, dan witir itu hukumnya sunnat. Mazhab Hanafi wajib witir. Bila kada witir berdosa. Jadi mazhab Imam Hanafi berapakah salat fardu
5 sama adakah salat wajib? Ada, yaitu salat witir. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu fardu. Salat witir wajib. Madzhab Hanafi fardu wajib itu belain. Nah, kita bang sama aja, fardu lawan wajib itu sama, kecuali rukun dan wajib dalam ibadah haji. Rukun haji dengan wajib haji beda. Wajib haji itu nak kayak susah we, bila tertinggal dibayar dengan dam, ditambah dengan dam, itu wajib haji. Nah itu gitu aja misalnya ini istilahnya wajib haji dengan rukun haji. Tapi kalau fardu wajib sama aja, bila fardu wajib sama aja. Kalau mazhab Hanafi bila fardu itu yang jelas hukumnya sudah, bila wajib itu hasil dari ijtihad maka wajib. Maka witir hukumnya wajib, tapi salat 5 waktu hukumnya fardu. Itu mazhab Imam Hanafi. Keteranganku ini kamu alih mencari perbedaan fardu wajib nih, alih cari kamu tagulai kitab alih cari di mana kandaknya. Nah mereka kuliahan karena ada anak muslim mana kone kita yang dijawabannya. Mazhab Hanafi itu membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau kitabnya alih cari tangan ini benarkah beri paling datang mulai. Kemudian kita masuk lagi witir. Bila ada witir kita kada berdosa. Wa niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan, dan bahwa berniat sejak malam itu adalah syarat pada puasa Ramadan. Bila kada berniat malam tadi siang ini kada kau puasa, ada sah. Depan di sebulanan itu umpat Imam Malik. Kalau Syafi'i ada mau sama laman sekali berniat. Wa anaz zakata wajibatun fi mali sabi, dan bahwasanya berzakat itu wajib pada harta anak-anak. Anak sugih nya bisa saldo rekeningnya bisa kartu rekening saldonya 1 miliar pas tahun. Nah haulnya masuk, nisabnya masuk, wajib berzakat walaupun ke anak. Siapa maniati mun anaknya sudah mumayyiz nya kau berniat seorang. Tapi kalau anaknya masih belum masih balita, nah maka kulitannya nambah niat. Pegang kakanaknya lah ya sugih deh. Adalah bisa kayaknya berwasiat. Udah kayaknya aku bila mati hartaku udah kayaknya aku berikan 1/3 hartaku kepada cucuku nanti dalam parut. Di parut anaknya kan si kaya ini begitu lah. Anaknya si kaya ini kan binian ya lah kaya lagi gak bini kananya. Aku wasiatkan hartaku nih 1/3 untuk cucuku. Nah di parut itu mati kaya lahir ke anak langsung sugih. Kaya bisa harta 3 miliar 1 miliar gerong ke cucu. Hendak lagi sama itulah, hendak kain ke itulah. Nah jangan dirilah aku lah aja. Aku deh mulai di parut aku sugih. Sombong amat gimana deh. Andun juga nggak sugih dah. Pegang bisa ada hendak inta kawin loh oleh. Ya aku dibeli orang sugih aja. Ada kekanak menabung, menangan orang pengantinan larang benar jujuran 50 juta jujuran. Belum lagi resepsinya pulang menyewa gedung dan sebagainya. Akhirnya kekanak tahu lah menabung. Besok kalau istri nabung deh. Bukan apa tuh nabung. Sakit aku kawin ya karena nyaman. Ini luar biasa lah memikirkan masa depan. Wah untung bener loh nanya di bininya. Sama bertanggung jawabnya lah. Dihitung-hitung dikali-kali 100 juta nak kawin jangan anak nabung loh main deh. Anak kawin mana nabungnya. Apa tadi? Ada orang pengantinan nih sederhana nih. Tuh bagus dituruti lah. Kada menyewa gedong, kada menyewa apa pelaminan. Muntahan, yalah. Muntahan noneh. Kalau keberlinang air mata lo kan di hari bahagia berlinang air mata. Asana terharu, soalnya apa pelaminannya buruk. Bajunya baju tak buruk lo kan mari staf pengantin. Asing kawanan untungnya ikam ya tadi pada kami bahagia ya nangis pengantinnya asal kawan terharu loh kan ucap untung-untung sakanya apa baju
palaminannya yang paling murah kalau kan nah, bajunya yang pakaian pulang leh besar larang harga gengsi itu larang leh berapa pelaminan 10 juta nah ada pak kan sekali pengantinan menjual pelaminan mayu nukar sabida motor 10 juta saya itu aja lah saya itu aja pelaminan lah suannya lagi larang lagi berapa 10 juta nah ayo pak harga gengsi itu larangnya bener lih maka marah tanah ini deh bila sampai turang ada tahan tuh pak ada kan wissos kan orang pengantinan kursi aja pokoknya kayak era 70-an bila melawat puasa kayak pengantinan tahun 70-an nih pelaminannya ke atapih ini di tadi ini anda di mana di Itaweng nih kursi pakaian apa jenor kan nah apa nang junior tuh hiasan nang pokoknya tradisional itu benar jadi jumlahnya duit jujuran duit jatah pacang pelaminan dimodalkan ke usaha pintar pangantin kedua nih tapi ngalih dituruti loh nih muntahan nuruti tarik mata ingoy itu bang loh nih tapi yang dipikirkan sehari hata ingoy pangantin nih kan asa kalah benar asa menjadi manusia termiskin di dunia loh nih kayak apa orang pengantinan 10 juta 15 juta orang seorang mudanya minim benar asa kalah benar pak berikan ucap loh nih kini aja kah jawa leh keluarga pulang nampuron yang menyumbang mau main sehari tapi sebulan 2 bulan setahun 2 tahun dia yang apalagi begitu kan berusaha sukses begini ya lagi kalah atau mana namanya betik tapi hanya orang-orangnya nak kau melakukan itu leh iyalah ada kalau orang pengantinan langsungnya nikah di kuah ada baby maimetnya walimah seadanya juga jadi duit jujuran gunakan semua yang bermodal jujuran larangnya juga sebenarnya kada akun diarwahkan nang menyiwa-nyiwa nang gedong sarang beento boret pangli lakiannya itu hendak biniannya kada hakun biniannya hakun gitu lakiannya kada hakun lakian biniannya hendak hakun berdua dah kita sederhana aja ya keluarganya mana amok pulang nah keluarganya amok aku kada gila aja aku ni along tau lah ya along aja aku ni ya ke kamu tau lah hina aku aja masa kada sebut orang kana adiknya si ano aja pengantinan aja kada cuma nyewa gedong kada menyewa nang apa dekorasi sekan aku tahu aja padahal si along kada membayari kada kan nyuruh bener jangannya along nah jangan 5 juta belain ayo disuka menyuruh bener ada kalau kisah orang tabu gengsi ini hakun berhutang pengantinan berhutang gini nyuang itu berhutang aruh ini itu berhutang seakannya apa sudah kada kau membudikakan harapan duit amplok kau membudikakan noneh soalnya amploknya kitanya nah siannya sidin anak dikawinakan anaknya berurang seorang terhutang putingnya siannya itu pangan harga gengsi itu larang soalnya nih harga gengsi itu kita kawa sudah tahan kurangnya betik asal runtuh tadinya iyalah panjang kisahnya anuai terus akan lagi apa tadi wa ghairu wajibatin dan tidak wajib fil huliyil mubah pada perhiasan yang halal ini sudah kang ini dibaca belum kah perhiasan emas itu halal bagi siapa bagi perempuan yalah mau lakian bang bisa utas emas bisa kalung emas lakian bisa emas haram hukumnya dan wajib di Jakarta lakian nukar utas jangan dipakai haram lakian nukar utas emas jangan dipakai aku jadi makanya haram dan bisa sampai setahun bila cukup di Jakarta berapa 78 gram itu perhiasan yang haram kalau perhiasan yang halal bang bibinian ada utas ada kalung ada gelang ada bunel ada bendo pak bendo aja emas bibinian tambah pelang ini emas tahu kamar leng emas amun binian nih bertanding emas bisa 500 gram loleh yalah 500 gram kira leh setengah kilo kira mau binian mulah tanding emas kita ada depan sini kira lah amun di Arab saja bibinian
pakai panding emas berapa 600 gram bibinian bisa perhiasan utas kakalung suang tadi lah sampai ke panding tadi 600 gram bujakat kada kah kada bujakat belum perhiasan bang perhiasan tapi kalau misalkan ukar apa emas tetelan emasnya kada bentuk nah misalkan kayak ini kan sebuteng emasnya nah berapa gram kayak ini ukar tarik nah ini 78 gram jakat deh benih aku nyegam nukar emas tetelan lawan perhiasan nah besar biniannya tadi perhiasan belum dia jadi ibu rumah tangga ada perhiasan deh kada sari kada malam lah yang tersinggung ini binian gitu tuh apalagi sudah beleki gam tahu nangaran emas tuh berat kawan cirincing emas bah asa sakit hati itu bang asa di karokot di doang 40 di karumah lo kan bin kawan nah berat pak iwak kecil cing wah ayah pak gelang sak 5 gram kawala gelang tuh mulai 5 gram kawala kan 4 buting 4 bila 20 gram bila aku bilang ka iwak tuh lalu nangin tuh berapa sudah keluar pak emas selawa kawan dihiga pemarangot langsung gini di rumah marangot bini di rumah kenapa aja marangot makan beda beli jangan laki beli apa lah soal tadi ibu dibeli aja lagi marangot mas kalinya mana yang orang di rumah tunjuk emas dia gelang emas dia 4 bilah aja 5 gram sabilah 20 gram ngintu aja lagi 80 juta tau lah iyalah 40 juta kah 20 gram 40 juta leh kalau 40 juta itu jadi lagi tahu lah kam wah ini emas 40 juta segera bila sudah jadi ibu-ibu rumah tangga tahu di emas sekolah ini tahu di emas lah udah tahu belum nih abis tahu mengerti belum buang emas mengerti belum nah penting menuntut jangan bila kada emas para sekolah umai agaknya kuitannya kadang nyulong atas emas para sekolah umai tadi gendong ke amasan leh tahu hidup lagi emasnya orang menuntut ilmu itu kan ada bajakannya lah orang untuk ilmu itu sederhana ada gitu harapan ada jelok bila pakai emas tuh pintar dulu kan bila pakai emas aku aja apa aja lawan soal yang paling suruh menghafali aja bila kada emas dia aku bilang aja ingatan dia kata kayak itu lawan ibu emas kada emas kayak itu ini kesederhanaan itu penting dalam menuntut ilmu kalau kita bermewah-mewah kayaknya lalu terkesan agak jadinya lah bagusnya kayak itu betul deh jadi kalau ini perhiasan halal deh kada wajib zakat kalau belum sampai nisabnya kalau dianggap sudah berlebihan 775 gram di catatan wakal qatli bi musakalin seperti membunuh dengan benda yang berat seanu mati aja ditimbai orang sindok aja matinya aja ya pak ada menimbai sindok aja karena kepala mati aja langsungnya aja apa nama nimbai sindok tuh hukum ada kah hukum mati orang aja sindok aja karena kepala matilah ya tak mati aja sapati sindoknya sindoknya sapati kurang kepala mulai ada mati orang musa bilang sindok ada mati demnya amun nang sapati itu kayak mija nih patinya kurang kepala maka ada zaman Nabi itu kan orang membunuh pakai benda yang tajam ini benda yang berat remake orang maka nama gugur di sindok sapati tadi dihukum juga hukum kisas bunuh dimanis dengan bunuh juga yujib kisas memastikan kisas wa nahwi dzalika dan seumpamanya min masailil khilaf daripada permasalahan khilafiyah. Arti khilafiyah itu perbedaan di antara ulama
perbedaan di antara ulama mad bikhilafi ma laisa wallahu a'lam.